Tuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari mimbar khutbah Jumat ini, khatib berwasiat untuk diri pribadi dan untuk jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Ibadallah, jamaah kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada hari ini telah terkumpul dua waktu yang sangat istimewa, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena hari ini adalah hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, hari yang paling baik, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari yang paling baik, sebaik-baik hari di mana matahari terbit pada hari tersebut, yaitu hari Jumat. Kemudian yang kedua, ya sekarang kita masih berada di bulan Dzulhijjah, bulan yang sangat agung, yang merupakan salah satu dari 4 bulan suci atau 4 bulan haram. Bulan yang kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan di bulan ini, maka dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ibadah-ibadah, amal saleh yang dilakukan di bulan ini, maka pahalanya pun lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan banyak amal ibadah di dalamnya. Dan yang paling utama, yang paling besar, amal ibadah yang Allah syariatkan di bulan Dzulhijjah, yaitu ibadah menyembelih hewan kurban dan ibadah haji. Dua ibadah tersebut yang merupakan ibadah yang sangat agung, yang sangat besar, yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di bulan Dzulhijjah. Dan alhamdulillah, Allah berikan kepada kita taufik, Allah berikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa mengerjakan, melaksanakan ibadah menyembelih hewan kurban. Dan kita juga memuji Allah. Alhamdulillah, Allah telah berikan taufik, kemudahan kepada sebagian kaum muslimin untuk bisa menjalankan, melaksanakan ibadah haji. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari dua ibadah tersebut, yaitu ibadah berkorban dan ibadah haji, kita dapat mengambil banyak pelajaran-pelajaran berharga. Banyak pelajaran-pelajaran berharga yang dapat kita petik dari dua ibadah tersebut. Dan insya Allah, ya pada kesempatan khutbah siang hari ini, kita akan yang dapat kita petik dari ibadah berkorban dan ibadah haji. Pelajaran yang pertama yang dapat kita petik dari ibadah haji adalah belajar untuk ikhlas, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Pelajaran yang pertama adalah belajar untuk ikhlas, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Kita lihat dalam ibadah kurban, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya daging-daging dan darah-darah hewan kurban kita tidaklah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan, keikhlasan kita kepada Allah. Dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha,
walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah, sungguh ya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darah hewan kurban kalian, melainkan yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian, keikhlasan kalian. Jadi dalam ibadah berkorban, bukan besarnya, bukan banyaknya hewan kurban yang kita sembelih, tapi yang lebih penting daripada itu yaitu ketakwaan kita, kepatuhan kita, ketundukan kita akan perintah Allah, keikhlasan kita dalam menjalankan amalan-amalan tersebut. Sia-sia ya apabila orang berkorban dengan hewan kurban yang paling besar, dia berkorban dengan jumlah hewan kurban yang banyak, akan tetapi tidak ada keikhlasan, tidak ada ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah inginkan bukan besarnya, bukan banyaknya hewan kurban yang kita sembelih, tapi yang Allah inginkan dan yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan ibadah haji. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih menekankan, menegaskan agar ibadah haji itu dikerjakan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ajang untuk pamer-pamer, bukan ajang untuk sombong-sombong, ingin dipuji manusia, tidak. Tapi yang Allah inginkan dari ibadah tersebut adalah keikhlasan, ya keikhlasan dalam menjalankan ibadah tersebut. Kita lihat semua pahala, semua balasan dari Allah untuk ibadah haji. Rasulullah SAW kaitkan dengan ibadah haji yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man hajja lillah." Barang siapa yang berhaji lillah. Di situ Rasulullah mengkaitkan ibadah haji dengan ikhlas karena Allah. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji ikhlas karena Allah, summa lam yafsuk wala yarfus, kemudian selama menunaikan ibadah haji dia tidak berbuat zalim, dia tidak berbuat keji, tidak berbuat fasik, raja'a ka yaumin waladathu ummu, maka dia kembali ke negerinya seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Artinya dia terbebas dari dosa. Allah hapuskan semua dosa-dosanya. Tapi ingat, di situ Rasulullah SAW kaitkan ibadah haji yang mendapatkan balasan tersebut adalah ibadah haji yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Al-hajjul mabrur," haji yang mabrur, "laisa lahul jazaa illal jannah," tidak ada balasan baginya kecuali surga. Tapi kita lihat di situ Rasulullah SAW mengkaitkan ibadah haji yang mendapatkan pahala surga adalah ibadah haji yang mabrur. Apa syarat dari ibadah haji yang mabrur? Syarat yang paling utama dan yang paling pertama adalah ibadah tersebut dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran pertama. Pelajaran pertama yang dapat kita petik dari ibadah berkorban dan ibadah haji, yaitu kita belajar untuk mengikhlaskan niat, mengikhlaskan mengharap hanya pahala dari Allah dari setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Kemudian kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pelajaran yang kedua yang dapat kita petik dari ibadah berkorban dan ibadah haji, yaitu belajar untuk mencontoh Rasulullah SAW dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Pelajaran yang kedua yaitu belajar untuk mencontoh sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah SAW dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Kita tahu dalam ibadah kurban Rasulullah SAW telah memberikan beberapa ketentuan, beberapa persyaratan, beberapa tuntunan yang harus dipenuhi.
oleh setiap orang yang berkorban sehingga ibadahnya diterima oleh Allah. Dimulai dari jenis hewan korban, usia hewan korban, kriteria hewan korban, waktu menyembelih hewan korban pun sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang menyelisihi salah satu dari tuntunan Rasulullah, ajaran Rasulullah dalam menyembelih hewan kurban, maka dia tidak akan mendapatkan pahala hewan kurban atau pahalanya tidak sempurna. Diriwayatkan dahulu ada seseorang yang dia menyembelih hewan kurbannya sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Maka Rasulullah SAW mengatakan, syatuka syatu lahmin, kambingmu ini adalah kambing biasa, sesembelihan biasa untuk dimakan, tidak bernilai sedikit pun, ya ibadah berkorban. Kenapa? Karena menyelisih salah satu dari tuntunan Rasulullah, yaitu waktu menyembelih hewan korban. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk. Barang siapa yang mengerjakan solat sesuai dengan tuntunan kami, sesuai dengan solat kami, kata Rasulullah, dan barang siapa yang menyembelih hewan kurban sesuai dengan ajaran tuntunan dari kami, maka dia akan mendapatkan pahala berkorban. Wa man nasaka qabla salat fala nusuka lahu. Dan barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum mengerjakan salat Idul Adha, maka dia tidak mendapatkan pahala berkorban sedikit pun. Jadi dari berkorban kita mengambil pelajaran yang begitu penting, yaitu belajar untuk mencontoh Rasulullah, mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah SAW dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Begitu juga dengan ibadah haji. Ibadah haji yang Rasulullah SAW perintahkan untuk mengambil manasik-manasik haji yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah manasikku, ya dalam melaksanakan ibadah haji. Rasulullah perintahkan untuk mencontoh, meneladani Rasulullah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, ini dua pelajaran yang sangat penting yang dapat kita petik dari ibadah berkorban dan ibadah haji, yaitu belajar untuk ikhlas hanya mengharap pahala dari Allah, dan yang kedua sesuai mencontoh Rasulullah SAW dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Dan dua hal tersebut, yaitu ikhlas dan mencontoh Rasulullah, ini merupakan syarat mutlak ya diterimanya amal ibadah. Apabila salah satu hilang dari suatu ibadah, maka ibadah tersebut tertolak dan sia-sia. Ibadah yang ikhlas dilakukan karena Allah, tapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, maka ibadah tersebut sia-sia. Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, kata Rasulullah, maka amalan tersebut tertolak. Sebaliknya, amal ibadah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tapi tidak ikhlas karena Allah, tidak mengharap pahala dari Allah, dia hanya mengharap ya keuntungan duniawi, maka ibadah itu pun ya akan sia-sia, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap manusia akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu kana ghafurar rahima. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada khutbah yang pertama telah kita sampaikan dua pelajaran yang begitu besar yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik dari ibadah berkurban dan ibadah haji, yaitu ikhlas dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada khutbah yang kedua kita sampaikan pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran yang ketiga yang dapat kita petik dari ibadah berkorban dan ibadah haji. Dan pelajaran tersebut yaitu berusaha untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran yang ketiga yaitu kita berusaha mengeluarkan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pungkiri bahwasanya ibadah berkorban, terlebih lagi ibadah haji adalah ibadah-ibadah yang membutuhkan banyak harta, yang membutuhkan untuk mengeluarkan uang yang tidak sedikit, terutama adalah ibadah-ibadah haji. Ya, mengeluarkan begitu banyak harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yakinlah bahwasanya semua apa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Saba Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin." Dan apa saja yang engkau infakkan di jalan Allah, apa saja yang engkau infakkan di jalan Allah, fahuwa yukhlifuh, maka pasti Allah akan menggantinya. Allah akan mengganti harta tersebut. Wa huwa khairur razikin, dan dialah Allah Rabb yang paling baik pemberi rizki. Rasulullah SAW juga tegaskan bahwasanya harta yang kita keluarkan di jalan Allah, harta yang kita keluarkan ya di jalan Allah tidaklah berkurang sedikit pun, justru akan menambah harta kita, menambah kualitas dan kuantitas harta kita. Kata Rasulullah SAW, "Mana qasat shadaqatun min mal." Sungguh sedekah yang dikeluarkan di jalan Allah ya tidak sedikit pun mengurangi harta tersebut. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti ya dengan berkali-kali lipat. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya inilah ya tiga pelajaran yang dapat kita petik dari ibadah berkorban yang telah kita kerjakan dan juga ibadah haji, yaitu yang pertama sekali lagi yaitu ikhlas, mengharap pahala dari Allah dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua ya belajar untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap amal ibadah kita. Kemudian yang ketiga belajar ya untuk mensedekahkan, menginfakkan sedikit harta kita ya, sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah memberikan kepada kita taufik sehingga kita bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal salih a'malina, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimis shalah.